Halo guys, selamat datang kembali di channel Teacher Bahasa Inggris. Kali ini Mr. Riza akan menjelaskan tentang present continuous. Sebelum dilanjut, silahkan di subscribe, like, and share video ini agar teman-teman kalian juga bisa belajar bareng. Oke, langsung saja. Present continuous. Kita lihat dulu definisinya present continuous. Oke. Present continuous adalah tense yang berfungsi untuk mengungkapkan aksi yang sedang dilakukan. Oke guys, jadi present continuous ini kalimat untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang berlangsung. Oke, sebelum masuk ke formula ataupun rumus, Mr. Riza akan menjelaskan dulu dasar-dasarnya agar ketika masuk rumus mudah dipahami dan tidak bingung. Oke, di dalam present continuous, itu ada yang namanya to be. To be itu apa aja guys? To be itu is, am, are. Ini namanya to be. Ini to be is, am, are. Itu namanya to be. Gini to be nih. Is, am, are, ini namanya to be. Dan setiap to be memiliki subjek masing-masing. Gitu. Jadi beda subjek, beda to be guys. Untuk to be is itu dipasangkan dengan subjek he, she, dan it. He ini artinya dia laki-laki, she ini artinya dia perempuan, dan it ini kata ganti benda atau binatang. Untuk to be am ini pasangannya adalah I. Untuk to be am ini pasangannya adalah I, subjek I. Kemudian untuk to be are ini pasangannya adalah subjek you, they, we. Untuk to be are pasangannya adalah subjek you, they, we. Kemarin sudah dijelaskan bahwa subjek itu adalah I, you, they, we, he, she, it. Ini semua subjek guys. I, you, they, we, he, she, it. I, you, they, we, he, she, it ini semua subjek guys. Dan ini di dalam dunia present continuous ada namanya to be, dan subjek tersebut dipasangkan dengan to be-nya masing-masing. Guys. Kemudian Mr. Riza akan menjelaskan sedikit tentang kata kerja. Di sini ada infinitif. Infinitif ini disebut juga verb 1 atau kata kerja ke-1. Biar gampang disebut saja verb 1. Nanti kalau ada yang nyebut infinitif, kalian tidak bingung ya guys. Infinitif itu verb 1 ataupun kata kerja ke-1. Kata kerja ke-1 ini contohnya guys. Eat. Eat ini artinya makan. Kemudian drink ini artinya minum. Kemudian buy ini artinya membeli. Ini kata kerja ke-1. Ini kata kerja ke-1. Kata kerja ke-1 ataupun verb 1-nya eat itu eat. Verb 1-nya eat ya eat. Kemudian verb 2
ini disebut past tense. Tapi biar gampang disebut verb 2 aja guys. Jadi ada verb 1, ada verb 2. Ada verb 1, ada verb 2 biar gampang. Verb 1-nya eat ya eat, verb 2-nya eat, ate. Kemudian verb 3-nya eat, eaten. Oke. Mister Riza ulangi. Verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, kemudian verb 3-nya eaten. Oke. Verb 2 ini disebut past tense. Verb 3 ini disebut past participle. Oke, biar gampang disebutnya verb 1 eat, verb 2 ate, verb 3 eaten. Oke. Kemudian kita kasih contoh kata kerja lain, contohnya drink. Oke. Verb 1-nya drink. Kemudian kalau jadi verb 2 drank. Kemudian kalau jadi verb 3 drunk. Oke. Kemudian selanjutnya kita kasih contoh lain, kata kerja lain buy. Buy ini artinya membeli. Verb 1-nya buy. Itu buy ini verb 1 guys. Verb 1-nya buy. Kemudian bought ini verb 2. Kemudian bought ini verb 3. Oke. Oke guys. Verb eat. Eat ini verb 1. Kemudian ate ini verb 2. Kemudian eaten ini verb 3. Oke, Mister Riza ulangi. Eat ini verb 1. Ate ini verb 2. Kemudian eaten ini verb 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian selain verb 1, verb 2 dan verb 3 itu ada namanya verb ing ataupun kata kerja ing. Verb ing ini bisa disebut juga present participle. Oke, verb ing bisa disebut juga present participle. Tapi biar gampang disebut aja verb ing untuk mempermudah hafalan. Oke. Verb ing-nya eat adalah eating. Oke. Kemudian verb ing-nya drink adalah drinking. Verb ing-nya buy adalah buying. Mister Riza ulangi. Verb ing-nya eat, ya kan? Verb ing-nya eat adalah eating. Kemudian verb ing-nya drink adalah drinking. Kemudian verb ing-nya buy adalah buying. Oke. Apakah terus bedanya apa? Bedanya di artinya. Bedanya di artinya, guys. Jadi kalau verb 1 ini artinya memakan. Eat ini makan. Kalau verb 2 sudah memakan. Dan verb 3 sama, sudah memakan. Ataupun telah memakan gitu. Kemudian kalau verb ing ini artinya sedang makan. Eating, sedang makan. Oke, Mister Riza ulangi. Verb 1 ini eat. Eat artinya makan. Kemudian ate, verb 2-nya. Ate verb 2 ini artinya telah makan. Kemudian eaten juga artinya telah makan. Kemudian eating ini sebagai verb ing. Ini artinya sedang. Verb ing itu artinya sedang, guys. Oke. Kemudian masuk ke formula ataupun rumus. Di dalam present continuous itu ada namanya rumus positif, negatif, dan interrogatif. Rumus positif dulu, guys. Rumus positifnya present continuous adalah subject plus to be. To be ini adalah is, am,
are plus verb ing plus objek. Oke, bisa Riza ulangi. Rumus present continuous yang positif adalah subjek. Subjek ini seperti yang tadi dijelaskan. Subjek itu apa saja, yaitu I, you, they, we, he, she, it. Oke. Kemudian to be. Oke, to be ini kenapa SMR ini menyesuaikan subjeknya, guys. Kalau subjeknya I, maka menggunakan to be am. Kalau subjeknya he, she atau it, menggunakan to be is. Kemudian kalau subjeknya you, they, we, menggunakan to be are. Oke, kalau subjeknya I menggunakan to be am. Dan kalau subjeknya he, she ataupun it menggunakan to be is. Dan kemudian kalau subjeknya you, they, we menggunakan to be are. Kemudian plus verb ing. Tadi sudah dijelaskan apa itu verb ing. Kemudian plus objek. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh. Kita kasih contoh menggunakan subjek he. Oke, subjeknya he. Oke, ini subjek. Menggunakan subjek he. Kemudian plus to be. Berarti kalau subjeknya he menggunakan to be apa? Is. Oke, menggunakan to be is. He is. Kemudian plus verb ing. Verb ing-nya apa sini? Kita ambil contoh buy. Dijadikan verb ing menjadi buying. Kemudian plus objek. Objeknya di sini kita ambil contoh shoes. Shoes ini artinya sepatu. Jadi artinya dia laki-laki sedang membeli sepatu. Oke. Ini yang positif. Kemudian yang negatif, rumusnya sama. Negatif tinggal ditambah not. Oke. Rumus negatif adalah subjek. Subjek tadi sudah dijelaskan apa saja, yaitu I, you, they, we, he, she, it. Kemudian plus to be. To be itu is, am, are. Tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya I menggunakan to be am. Kalau subjeknya he, she, it menggunakan to be is. Kalau subjeknya we, they, itu you, we, they menggunakan to be are. Oke, Mr. Riza ulangi. Kalau subjeknya I menggunakan to be am. Kalau subjeknya he, she, it menggunakan to be is. Kalau subjeknya you, they, we menggunakan to be are. Oke. Kemudian plus not. Kemudian plus verb ing. Kemudian plus objek. Oke, rumusnya sama, guys. Tinggal ditambah not saja. Oke. Tinggal ditambah not ya, guys, setelah to be. Oke. Kita ambil contoh yang sama biar tidak bingung. Subjeknya he. He ini to be-nya menggunakan is, he is plus not. Tinggal ditambah not, he is not. Kemudian verb ing plus verb ing. He is not buying. Kemudian shoes. He is not buying shoes. Oke. He is not buying shoes. Oke. Dia laki-laki tidak sedang membeli sepatu. Oke. Dia laki-laki tidak sedang membeli sepatu. Kalau yang positif, dia laki-laki sedang membeli sepatu. Kalau yang negatif, dia laki-laki tidak sedang membeli sepatu. Oke. Kemudian yang interrogatif ataupun kata tanya. Ini interrogatif, guys. Untuk yang interrogatif ataupun kata tanya, rumusnya adalah to be. To be itu apa aja? Is, am, are. Disesuaikan subjeknya. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya he, she, it, maka to be-nya is. Kalau subjeknya you, they, we, maka to be-nya are. Oke. Plus subjek, plus verb ing.
verb ing tadi sudah dijelaskan. Kemudian plus objek plus tanda tanya. Ini harus guys tanda tanya. Oke. Kita ubah saja. Kita tarik to be-nya ke depan. Oke. Ini to be. Kenapa menggunakan to be is? Karena subjeknya he. Oke. Interrogatif atau kata tanya to be-nya di depan. Oke, untuk menentukan to be kita lihat subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, maka to be-nya is. Kalau di sini subjeknya I, maka di sini am. Kalau di sini you, they, atau we, maka subjeknya are gitu. Karena di sini subjeknya he, maka menggunakan to be is. Jadi is-nya di depan ataupun to be-nya di depan. Oke. Jadi is gitu, to be dulu. Is, kemudian plus subjek, is he, ini to be plus subjek, to be-nya is, subjeknya he, jadi is he, apakah dia laki-laki, kemudian plus verb ing, is he buying, apakah dia laki-laki sedang membeli, kemudian plus objek, shoes, sepatu, plus tanda tanya. Nah, tinggalan tanda tanya guys. Oke, di sini tanda tanya. Oke guys, apakah ini to be ini artinya kalau di kalimat interrogatif ataupun kata tanya ini artinya adalah apakah dia laki-laki sedang membeli sepatu. Verb ing ini artinya sedang guys. Oke, kalau yang positif dia laki-laki sedang membeli sepatu. Kalau yang negatif, dia laki-laki tidak sedang membeli sepatu. Kemudian kalau interrogatif, dia laki-laki, untuk yang interrogatif, apakah dia laki-laki sedang membeli sepatu? Tanda tanya, ini harus guys. Oke, itu contoh dari positif, negatif, dan interrogatif. Oke, kita ambil contoh yang lain menggunakan to be lain. Berarti subjeknya harus lain. Oke, kita ambil contoh subjek we. Oke, ketika subjeknya we maka menggunakan to be are. Oke. Kalau subjeknya he, she, it maka menggunakan to be is. Oke, kalau subjeknya we, you, they, we, karena we ini menggunakan to be are. Kalau you, they, we menggunakan are guys. Jangan lupa ya guys ya. Oke, karena ini subjeknya we maka menggunakan to be are. Oke, yang positif subjek we, kemudian plus to be karena subjeknya we menggunakan are, kemudian plus verb ing. Oke, kita ambil contoh drink, verb ing-nya menjadi drinking, kemudian plus objek-objeknya milk, susu. Oke, kita sedang minum susu. Oke, kemudian yang negatif tinggal ditambah not. Setelah to be tinggal ditambah not guys. Oke, di sini subjeknya we maka menggunakan to be are. Oke, we are not, langsung guys, we are not, kemudian drinking milk. Oke, we sebagai subjek, karena subjeknya we maka menggunakan are. We are, kemudian karena negatif tambah not, we are not drinking milk sebagai objek, milknya sebagai objek, drinking sebagai verb ing. Kita tidak sedang minum susu. Oke. Kemudian yang terakhir untuk yang interrogatif ataupun kata tanya, to be-nya ditaruh di depan guys. Oke. To be-nya ditaruh di depan. Nah, untuk menentukan to be kita lihat subjeknya. Karena di sini subjeknya we maka menggunakan to be are. Oke, ingat-ingat guys, jangan lupa kalau to be-nya am atau kalau subjeknya I maka menggunakan to be am. Oke. Ini guys.
Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya he, she, ataupun it, maka menggunakan to be is. Dan kalau subjeknya you, they, ataupun we, ini menggunakan to be are. Oke. He ini artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, it ini artinya kata ganti benda ataupun binatang, I ini artinya saya, you ini artinya kamu, they ini artinya mereka, we ini artinya kita. Oke guys, kembali contoh yang terakhir, yang interrogatif ataupun kata tanya. Oke, to be plus subject. Oke, untuk menentukan to be, kita lihat subjeknya. Karena subjeknya we, maka to be-nya are. Oke, jadi to be plus subject, to be dulu, are. Tuh, karena subjeknya we, maka menggunakan to be are we, kemudian plus verb ing, are we drinking, kemudian plus object, meal, plus tanda tanya. Jadi, are we drinking milk, tanda tanya. Apakah kita sedang meminum susu, tanda tanya. Oke guys, ini contoh interrogatif. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.